Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa qulubina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama yang saya hormati dan saya ta'zimi, tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaib, dan khususnya di sini yang hadir di tengah-tengah kita itu Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Al-Jubri, mata'allahu bihadhihi syarifah, dan segenap guru-guru jami'ah asatidz, yaitu di sini hadir di tengah-tengah kita. Ada Guru Hadi, ada Guru Usman, ada Guru Riko, masyaallah, mata'allahu bihadhihi syarifah. Dan khususnya yang saya hormati dan saya ta'zimi, guru kita bersama, khadimul majlis, yaitu Guru Abror. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan wal afiyah, dimenangkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya panitia majelis taklim dan juga panitia daripada pengurus Masjid Al-Akbar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan wal afiyah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini juga, dikumpulkan juga kita bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fajr mulai, sebelum Habib mulai, Habib pengen ngajak selawatan semuanya biar enggak pada ngantuk, karena udah jam 9:30, hampir 9:30. Mudah-mudahan selawat ini menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta selawat ini menambahkan daripada pengennya kita bermimpi dengan Nabi Muhammad. Dan juga khususnya mudah-mudahan selawat ini Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang pasti bakalan dapat syafaat dari Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Salawat dulu, mungkin yang lain tahu. Mesti di hatim hadrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa semoga yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, yang nyaringkah, yang pelankah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang beliau-beliau sudah rahmatnya Allah.
dengan rezekinya bapak-bapak yang mengucap selawat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sabda beliau, dalam hadis beliau mengatakan, "Aulan nas yaumul qiyamah akhram alayya salatan." Yang beliau katakan, orang yang paling dekat denganku kelak nanti di hari kiamat kata Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Mudah-mudahan kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Ana khairun mukafi, fa inna ahsana ahadukum ila ahadin, falam yukafi falau kafi yaumil qiyamah." Apa yang dimaksudkan daripada hadis beliau? Yang diartikan daripada hadis beliau, beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling pandai berbuat jasa. Aku adalah orang yang paling pandai membalas jasa, kata Nabi Muhammad. Fa inna ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi. Dan ada seseorang yang berbuat baik kepada seseorang yang belum mendapatkan balasan daripada seorang tersebut. Tenang, kata Nabi Muhammad. Ana ukafi yaumil qiyamah. Maka Nabi Muhammad langsung akan membalas nanti di hari kiamat. Betapa nikmatnya tatkala orang tersebut, hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan itu hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada seseorang. Dan Nabi Muhammad rela nanti akan membalas di hari kiamat. Bagaimana kita tak kalah hadir di majelis seperti ini? Hadir di sini untuk Nabi Muhammad. Kita baca maulid untuk Nabi Muhammad, bersalawat untuk Nabi Muhammad. Apakah kita masih meyakini kita pulang daripada tempat ini tidak mendapatkan apa-apa? Insyaallah. Insyaallah tidak lain dan tidak bukan tak kala keluar dari tempat ini bapak-bapaknya, ibu-ibunya insyaallah dikabulkan hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang membaca sahabat yang niatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad, munsibnya yang membaca suara merdu untuk menyenangkan Nabi Muhammad, insyaallah mendapatkan syafaat semua, amin. Dan insyaallah selamat semua, amin. Mendapatkan perlindungan di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ada cara untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, yaitu ada 3 poin untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Poin yang pertama, cara yang pertama yaitu dilakukan dengan hati. Cara yang kedua dilakukan dengan perlakuan, dilakukan dengan amalan. Cara yang ketiga yaitu dengan lisan, dengan mulut. Bagaimana yang pertama tadi? Itu mendekat dengan Nabi Muhammad SAW. Cara untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, melakukannya dengan hati, yaitu caranya cuma satu, yaitu niat kepada Nabi Muhammad. Modelnya cuma satu, yaitu niat. Kita setiap harinya niat, kita harus niat. Sebab para ulamanya niat, para pejabatnya niat, para pedagangnya mohon maaf niat. Semua tidak lain dan tidak bukan untuk Nabi Muhammad. Maka tak kala itu dia bisa mendekatkan diri dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Apakah para pejabat yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Kenapa tidak? Pasti bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Apakah para pedagang yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Kenapa tidak? Pasti dia bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Apalagi para ulamanya, apalagi para habsinya, pasti bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada hamba-hambanya yang di muka bumi ini sama rata, tak ada yang beda, Pak. Bu. Tak ada yang beda. Semua ditujukan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sama. Sebab sampai pernah para wali Allah taala mengatakan, yang ini mungkin harus disebarkan juga. Beliau mengatakan apa? Jangan sampai
Jangan sampai daripada melakukan suatu hal apapun yang berkaitan dengan modal yang Allah berikan kecuali tidak lain dan tidak bukan niatnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada hari ini niatnya untuk menyenangkan Nabi Muhammad, hadir di majelis seperti ini niatnya menggembirakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi Muhammad, dikenal oleh Nabi Muhammad kelak nanti di yaumil kiamah dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cara yang kedua yaitu dengan perlakuan. Cara yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dengan sedekat-dekatnya. Ini cara yang sering dilakukan oleh para ulama kita. Sebab para ulama kita mengorbankan hawa nafsunya. Mereka mengorbankan daripada harta bendanya. Mereka mengorbankan daripada semua harta jiwanya. Dan tidak lain dan tidak bukan dia niatkan al-gharib minan Nabi Muhammad SAW. Untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Aqrabu minni majalisan yaumil qiyamah ahsinakum akhlaq." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apabila kalian ingin tahu siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di padang mahsyarnya kah, di alam barzahnya kah, di alam kuburnya kah, dan nanti di siratul mustaqimnya kah, atau di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahsinakum akhlaq. Orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling ajib akhlaknya, itu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Berarti kalau kita sudah mendengarkan hadis tersebut, orang yang paling tawadhu di antara kita itu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Orang yang paling dermawan di antara kita adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Orang yang paling berani di antara kita adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan pada hari ini menjadikan sebab kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sebab kita pastinya kita bakalan menjadi hamba-hamba yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan, dengan mulut. Maka cara ini yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa munciknya menyanjung-nyanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lain dan tak bukan muncik nanti bisa mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad lewat lisannya. Bisa kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa salawat kepada Nabi Muhammad bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad? Sebab rahmat Allah yang begitu banyak, kemuliaan Allah yang begitu banyak, tidak bakal diberikan kepada seseorang tak kala seseorang tersebut tidak menjadikan barometernya, tidak menjadikan titik tempuhnya, tujuan hidupnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak kala dia menjadikan barometernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titik tempuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dia pusatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah yang besar akan turun kepada dia. Maka kemuliaan Allah yang luar biasa akan diberikan kepada dia. Mudah-mudahan yang hadir majelis pada malam hari ini Allah berikan rahmat yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kenapa kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab ada satu syair mengatakan, yang penyair tersebut yaitu mengarang syairnya ini sebab menaikkan himmahnya para jamaah agar sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, apa itu syairnya? Adimi salat ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik. Wa qabuluha hatman li ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabul wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diartikan daripada syair tersebut? Adil salat ala Nabi Muhammad, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad.
Faqabuluha asman li ghairi taraddudi. Maka tidak bakal tertolak selawat kalian. Amal kita, a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita antara tertolak atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat kita, ada yang bisa menjamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin salat kita masih kurang bagus wudunya, mungkin sedekah kita masih ada niat riya dan yang lainnya, mungkin puasa kita masih ada daripada makruh-makruhnya. Ini semua amal kita antara diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang bisa jamin. Akan tetapi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asman li ghairi taraddudi, tidak ada tertolak, langsung dihadapkan oleh Nabi Muhammad, langsung dilihatkan oleh Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini umatmu fulan min fulan bersalawat kepada hari ini. Luar biasa. Salawat kepada Nabi Muhammad juga bisa menjadikan diri kita, menjadikan keluarga-keluarga kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa nikmatnya. Sebab kenapa? Ada sedikit cerita kala perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Jadi pas sudah Mi'rajnya, karena Nabi Muhammad SAW di tengah perjalanan melihat daripada satu fenomena. Itu fenomena melihat daripada malaikat yang luar biasa besarnya, memiliki sayap yang luar biasa besarnya dari ujung masyriq ila maghrib, memiliki sirip yang beribuan jutaan yang tidak bisa dipikir. Yang sangat luar biasanya lagi, malaikat tersebut tidak ada yang tidak bisa dia hitung. Maka singkat cerita, dia tanya kepada malaikat Jibril. Nabi Muhammad tanyakan, malaikat Jibril, ini apa? Ini malaikat tugasnya apa? Maka malaikat Jibril mengatakan, ini adalah malaikat Allah. Apa tugasnya? Maka dikatakan ini adalah malaikat Allah, tugasnya itu menghitung daripada butiran air hujan yang turun di bumi ini. Luar biasa. Tak kala itu Nabi Muhammad SAW mendatangi malaikat tersebut. Nabi Muhammad mendatangi malaikat tersebut menanyanya, hai malaikat, lu sungguh luar biasa, engkau diciptakan oleh Allah. Ya Nabi Muhammad, begitu luar biasa engkau diciptakan oleh Allah, dan begitu mulia pekerjaanmu menghitung daripada butiran-butiran air hujan yang turun di muka bumi. Betul, kata Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tanyakan, adakah yang engkau tidak bisa hitung daripada muka bumi? Tetesan-tetesan adakah yang engkau tidak bisa hitung? Tak kala itu malaikat langsung tertunduk. Malaikat tersebut langsung menundukkan kepalanya di depan hadapan Nabi Muhammad SAW. Tak kala itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, ketahuilah aku tidak bisa menghitung jumlah daripada pahala yang Allah berikan kepada umatmu tak kala bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka dari sekaranglah jangan bermalas-malas untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebab satu salawat aja Allah balas dengan luar biasanya kita. Mungkin sekarang kita bisa tidak menikmatinya, akan tapi tak kala nanti di hari nanti kita akan lihat daripada gunungan pahala yang kita lihat, yaitu pahala kita karena sebab kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mungkin sebab kita hadir di majelis seperti ini, mungkin sebab lagi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan di mana di dunia ini Allah juga kumpulkan kita di surga Allah bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, mendapatkan kenikmatan nanti di surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin, ya rabbana ya rabbana ya rabbana, sallallahu umurana
الدين سيدنا محمد بن علي وعلوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اعطنا يوم القيامه شفاعه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعه الا شفاعته وذلنا تذل وبيت وجوهنا يا رب بنورك وجمع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدار النعيم ودخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا إن بحاجرنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah biha ya Allah bisra khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami pada hari ini ya Allah, pada malam ini ya Allah, tidak lain dan tidak bukan ya Allah, kami ingin mengharapkan ridho-Mu ya Allah, ingin mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, maka turunkanlah kepada kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah usaha kami ya Allah, dekatkan kita ya Allah dengan Nabi Muhammad ya Allah, berikan kami ya Allah kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan mata kami ini ya Allah yang penuh dosa ya Allah, lunturkan dosanya Allah sehingga kami bisa memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan wajah kami ya Allah yang penuh dosa ini ya Allah, Engkau izinkan bisa memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan tangan kami ya Allah yang begitu banyak dosanya ya Allah, Engkau lunturkan dosanya Allah sehingga bisa bersalaman berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang kami inginkan ya Allah, tak kala di akhir hayat kami Allah, kami inginkan ya Allah, izinkan kami Allah dibimbing oleh Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu. Kami tahu ya Allah kami banyak dosa ya Allah, berkat sebab kami berkumpulan pada malam hari ini ya Allah, hadir di majelis ini ya Allah, dan niatnya tak lain dan tak bukan ya Allah untuk Nabi Muhammad ya Allah, maka hapuslah semua dosa-dosa kami ya Allah, kabulkan semua hajat kami ya Allah, lunaskan semua hutang-hutang kami apabila ada hutang kami ya Rabb. Ya Rabb, berikan kami ya Allah rezeki yang berlimpah ya Allah, kabulkan hajat orang tua kami ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia dan di akhirat ya Rabb. Ya Rabbana ya sallana umurana bi jaisina Muhammad bin Ali wa alawi. Ya Allah izinkan kami ya Allah di akhir hayat kami nanti Allah mengucapkan la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kami ya Rabb bisa berangkat haji ya Allah, mudah-mudahan kami Allah bisa umrah ya Allah, bisa menatap daripada Baitullah, bisa menatap daripada Ka'bah-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Rabb, kabulkan hajat kami ya Rabb, kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Apabila banyak yang sakit-sakit Allah Engkau sembuhkan ya Allah, berkat hadir di majelis ini ya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah, berkat la ilaha illallah, berkat Habib Ali Murarini, berkat Habib Husain bin Ja'far Al-Ansi Segurau, berkat Habib Muhammad bin Yahya Maryam ya Allah. Engkau ya Allah Maha Tahu ya Allah apa yang kami inginkan ya Allah, maka kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khatimah bijahi wal fatimah ummu biha khatimah bijahi wal fatimah ummu biha khatimah ya Allah biha ya Allah biha khatimah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wasallam falik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Ulun pribadi minta maaf, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bisa membawa manfaat kepada sampean dan kepada abang sendiri. Mudah-mudahan Allah berkahi tempat ini, mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita, berkat Nabi Muhammad. Hadzal ini wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.